Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Nah, pada video kali ini kita akan melihat beberapa saham yang dimana beberapa ini merupakan update dari pembahasan di video-video sebelumnya. Yaitu seperti ada BABP, PTBA, WSKT. Sebelumnya sudah pernah kita bahas dan ada beberapa juga yang masih baru, itu Timah, Java, ACST, dan SSIA. Hari ini kita akan coba lihat. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan. Kita akan lihat dulu IHSG kita. Nah, untuk IHSG, pembahasan di video sebelumnya atau minggu lalunya lagi, ini kita lihat IHSG masih dalam konsolidasi. Nah, di sini kita konsolidasi pola symmetrical triangle dan bergerak di dalam range sempit ya. Ini dapat kita di sini nggak jelas. Range sempit dan masuk kembali. Nah, pada minggu kemarin IHSG akhirnya bisa break. Nah, ini update terbaru. Nah, akhirnya IHSG break keluar dari symmetrical triangle-nya. Nah, namun posisinya sekarang hari Jumat kemarin dia tertekan karena memang kenaikannya cukup tinggi ya. Kamis Jumatnya dia pullback. Nah, dapat kita di sini ini adalah area resisten dari IHSG di range 6113 sampai 6152. Nah, di sini IHSG dapat kita lihat tertahan terus dari Juni. Resisten ini selalu menahan kenaikan dari IHSG. Walaupun yang kali ini sudah cukup lumayan ya, kayaknya sudah sempat 165, 6165. Namun tutupan dibanting lagi. Namun terlihat sudah mulai ada perubahan tren dan mulai pergerakannya di sini sudah higher low ya, di sini ya, higher low lagi. Ini higher low lagi dan ini ditekan lagi ternyata higher low lagi. Dan di depan ini kemungkinan besar akan tetap melanjutkan ya. Untuk IHSG target berikutnya bila bisa lolos dari resisten 6152, potensinya dia akan ke resisten berikutnya di 6265, 6314 dan terakhir di 6394. Dan di sini dapat kita jelas kita lihat IHSG ditekan dan ternyata MACD-nya pun tidak terlihat adanya tekanan yang meningkat. Jadi terjadi divergen di sini. Jadi pergerakannya untuk sampai akhir bulan saya prediksi masih tetap positif. Dengan target tujuannya resisten 3 resisten ini. Ya, paling terdekat di 6265. Oke, berikutnya kita lihat moving average-nya. Nah, kalau secara moving average dapat kita lihat IHSG tertahan di moving average 100. Dan akhirnya di hari Kamis bisa break gap up dan langsung break dengan candle strong candle. Namun pada hari Jumatnya terjadi profit taking dan pullback. Nah, itu cukup wajar karena kenaikannya cukup strong. Namun selama IHSG bisa bertahan di atas moving average 100-nya, ini potensi besar masih akan naik. Nah, ini cukup bagus di sini ya. Uptrend. Untuk jangka lebih, kalau pendek dia kan tadi ada symmetrical, kalau panjang coba kita di sini dia potensi konsolidasi, dia ada juga ascending juga ada ya, potensi ascending. Jadi istilahnya masih uptrend, kecenderungannya masih cenderung uptrend karena di situ dapat kita lihat juga masih terbentuk higher low dan higher low. Jadi masih positif sampai akhir bulan Januari Juli ini. IHSG akan masih terus akan naik ke atas. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan sahamnya.
Nah, saham yang pertama kita akan lihat adalah Bank MNC Internasional atau BABP. Minggu lalu akhirnya bisa keluar dari konsolidasi membentuk pola descending dan dia akhirnya menembusnya ke bagian atas. Di breakout tembus resisten 284, 304 dan akhirnya retest testing resisten di 358 dan terlihat kenaikannya sementara tertahan. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah collect ya di range 266 sampai 284 ya, di area sini ya, kan sering sekali lama berkutat di 266 284 yang sudah masuk di sana bisa tetap hold. Nah, ini untuk yang sudah jual atau yang belum masuk, ini bisa perhatikan untuk BBP ada chance ya kita tunggu untuk koreksi ya. Untuk dia koreksi paling ideal ketika dia mendekati angka 300. Jadi agak cukup jauh, namun kita akan tunggu karena untuk masuk di dekat resisten agak cukup riskan di dekat 358 ini akan cukup riskan. Jadi alangkah baiknya kita menunggu ketika harga mendekati 300. The chance untuk paling jauh, paling berani, agresif kita masuk di 310 sampai 320. Nah, kalau idealnya ya 310 ke bawah. Jadi 300 mendekati psikologis 300 itu paling ideal. Nah, nanti kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan IHSG ya. Potensinya dia akan di sini polanya kalau dia ada pullback ini kan membentuk cup, kita akan tunggu dia membentuk handle kenaikan sebelumnya untuk target lebih jauh untuk BABP jika berhasil menembus 358 yaitu ke 450 atau all time high-nya. Nah, di sini juga dapat kita lihat volumenya sangat bagus yaitu breakout resistance dengan volume besar. Jadi cukup valid dan emasi dia pun juga sangat bagus. Nah, berikutnya dari secara moving average juga MA-nya pasangannya posisinya sudah masih sangat uptrend. Oke, saham berikutnya kita akan melihat Surya Semesta Internusa atau SSIA. Nah, SSIA ini secara jangka menengah, ini dapat kita lihat dia membentuk downtrend jangka menengah dengan channel seperti ini dan untuk jangka lebih pendek, ini dapat kita lihat dia ada pergerakannya ada sideways di sini. Ini pergerakan sideways cukup lebar. Range-nya 420 sampai 482. Nah, bila kita lihat jangka pendek lagi, ini dapat kita lihat pergerakan dari SSIA sudah terlihat dia uptrend. Nah, dan juga sudah break dari downtrend jangka menengahnya. Jadi sangat pergerakannya akhirnya cukup bagus untuk SSIA. Kita lihat kenaikannya dengan volume yang besar, kita lihat MACD-nya pun sangat kuat kenaikannya. Dan juga dapat kita lihat akumulasinya sudah cukup bagus dalam 2 minggu terakhir ini. Nah, di 2 minggu terakhir ini akumulasinya sangat bagus sehingga bisa akhirnya keluar dari downtrend-nya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah punya SSIA diharapkan untuk tetap di hold dengan target berikutnya yaitu mendekati resisten berikutnya di 525. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya ada baiknya untuk menahan diri dulu karena terlihat di sini dapat kita lihat kenaikannya sudah keluar dari Bollinger artinya sudah overbought. Nah, ini ada kalau bisa dikasih kesempatan dia pullback. Ini akan lebih bagus untuk rekan-rekan yang belum punya ya. Di mendekati dari support 458.
Berikutnya kita lihat moving average-nya. Nah, di sini dapat kita lihat ternyata kenaikan yang kemarin dia high-nya sudah menyentuh dari MA jangka panjang yaitu MA 200. Nah, kalau IHSG-nya sudah break 100. Nah, ini SSIA juga ternyata mengikuti dari IHSG, dia juga sudah break dari MA 100 dan sekarang dia menguji MA 200-nya. Bila ternyata bisa di break juga, ini adalah misalkan dia berubah menjadi uptrend jangka panjang. Nah, di sini juga dapat kita lihat dikonfirm dari volume. Apakah ini kenaikannya cukup serius atau tidak? Kita lihat kuat atau tidaknya. Juga dikonfirmasi dari volumenya yang semakin lama semakin meningkat atau demand-nya juga semakin besar. Artinya kenaikan ini benar-benar valid atau confirm. Berikutnya kita melihat, nah, Surya Esa Perkasa atau ESA. Nah, ESA di sini dapat kita lihat di mana tren sebelumnya yaitu dia bergerak sideways dengan resist di 392 dan support di 334. Nah, di bulan Juli ini dapat kita lihat naik break 392 disertai dengan volume yang besar. Ini dapat kita lihat volumenya dia meningkat dengan volume yang naik di sini mengkonfirmasi penembusan dari ESA. Kemudian ada pullback ya. Kemudian di akhirnya mantul ya dan masih dapat kita lihat di 6 candle terakhir ini terjadi akumulasi yang sangat besar hingga ini bisa mendorong ESA untuk menguat lebih lanjut ya. Jumat kemarin dia sudah break all time high di 434. Chance berikutnya dia akan lanjut terus menguat menuju ke psikologis harga 500. Nah, di sini dapat kita lihat MACD-nya pun sangat kuat. Positifnya dapat kita lihat cukup bagus di sini. Akumulasi bagus, volume besar, break resist, dan confirm masuk dalam uptrend jangka pendek yang kuat. Nah, sedangkan dari posisi MA-nya ini dapat kita juga sudah masuk masih dalam uptrend. 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100 di atas 200. Nah, berikutnya kita melihat saham Java. Nah, Java di sini dapat kita lihat tren sebelumnya yaitu downtrend. Di bulan Juli ini sudah mulai keluar dari downtrend. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya ada chance untuk buy weakness. Nah, kemarin minggu lalu kenaikan dari Java tertahan di resist 1730. Dan ini Jumat kemarin dia kena guyur, tutup di 1665 ya nih ya. Nah, ini kesempatan BOW lagi dan nanti akan confirm masuk ke dalam uptrend Java-nya bila bisa naik ke atas 1730 dengan target berikutnya ke 1860. Nah, di sini dapat kita lihat MACD-nya sudah mulai golden cross. Nah, kita akan tunggu koreksi. Kita harap koreksinya cukup ringan sehingga harga bisa kembali naik. Oke, berikutnya dari moving average ini dapat kita lihat Java juga ternyata rebound dari MA 200-nya dan sekarang sudah mulai naik. Biasanya target mendekati ke moving average 50. Nah, kita harapkan tetap koreksinya tetap terjaga di atas 1630 yang artinya juga bertahan di atas moving average jangka panjangnya yaitu MA 200.
Berikutnya kita melihat PTBA. Nah, PTBA ini cukup menarik karena setelah mengalami downtrend panjang, akhirnya di bulan Juli ini PTBA trennya mulai berubah, keluar dari downtrend, bergerak sideways, kemudian confirm uptrend di hari Kamis kemarin dengan mencapai breakout, menembus resisten 2170 dan sekarang confirm masuk ke dalam uptrend. Volume besar di sini, MACD sangat strong. Nah, untuk MA-nya sendiri, di samping kita lihat sudah berhasil break dari moving average 50 jangka menengah. Dengan target berikutnya dia akan ke MA 100 dan di moving average 400, moving average 200 yaitu di sekitar 2400-an. Dan pas dengan resistennya ya di 2430. Itu merupakan target berikutnya. Setelah minggu lalu PTBA akhirnya mencapai target resisten terdekatnya yaitu di 2280. Dan ini bila rekan-rekan tergabung dalam grup, kemarin kita ada masuk di PTBA di range 2100 sampai 2120. Dan ini sudah mulai jalan, dapat kita lakukan hold. Kita masih hold PTBA. Dan ini adalah chart sebelum pas hari kita entry. Ini hari sebelumnya, tanggal 16-nya kita masuk. Dan sekarang sudah capai target terdekat yaitu di 2280 dan kita akan masih tetap hold. TP sebagian kita akan tetap hold untuk mencapai target berikutnya di 2430. Oke, saham berikutnya yaitu Timah atau TINS. Kita lihat juga dalam akhir-akhir minggu ini harga timah terus-menerus naik terus, mencetakkan harga all time high. Dan kesempatan untuk timah juga untuk lanjut terus menguat. Nah, di sini kita lihat downtrend jangka menengah dan ini sebentar lagi timah bisa keluar dari tekanan downtrend channel jangka menengahnya. Nah, sebelum itu memang timah harus melewati resisten yang seminggu ini menghalangi yaitu di 1735 dan kalau ini bisa tembus, nah ini bisa keluar dari daun jangka menengah. Target terdekat berikutnya untuk timah yaitu di 1890. Jadi dapat dengan jelas dapat kita lihat timah ini sudah pergerakannya sudah sangat uptrend dan kenaikannya volumenya cukup bagus, MACD-nya oke, dan akumulasi juga masih oke. Jadi masih on track timah dengan harapan dia bisa terus menguat 1890 dan 1985 akan menjadi target berikutnya untuk timah. Dan ini untuk rekan yang masih hold timah tetap disarankan untuk tetap hold karena prospeknya masih cukup oke dan trennya masih on track uptrend. Nah, ini untuk rekan yang belum punya ya, kalau di harga seperti di harga sekarang chance-nya yaitu menunggu break dari 1735. Jadi down break 1735 atau harus menunggu dia retest ke support 1645 dulu. Nah, untuk cara MA, nah ini kita lihat pas sudah keluar dari akhirnya tembus ke atas MA 100. Sama seperti IHSG yang akhirnya tembus ke atas MA 100. Nah, ini timah juga sama. Jadi dapat kita lihat, nah ini MA20-nya pun sudah melengkung ke atas dan akan golden cross ke MA50. Jadi hal ini cukup bagus untuk memperkuat kenaikan dari posisi dari timah. Nah, rekan-rekan tergabung dalam grup ini untuk timah, kita pernah rekomendasi di Juli tanggal 6, itu saat sebelum timah naik besar. Nah, kita sudah masuk di pagi harinya di kisaran 1455 sampai 65 kita ada entry. Dan kemudian sorenya dia sudah terbang naik pas
Nah, jadi pagi hari di sini kita entry, sore dia terbang, dan akhirnya trennya tetap terjaga tren sampai sekarang dan masih kita hold. Untuk target jangka panjang menuju ke resisten 1890 sampai 1985. Nah, seperti ini. Saya cat sebelum kita membeli. Nah, di hari kemarinnya dan tanggal 6-nya kita entry di pagi hari. Oke, saham berikutnya kita akan melihat WSKT. Nah, di WSKT juga dapat kita lihat sudah mulai uptrend. Higher low terus ya, higher low, higher high, confirm uptrend ketika hari Rebunya WSKT breakout dari resist 925 dan sekarang sedang menguji di resisten 985. Ini tuh target berikutnya, yaitu akan menuju ke resisten berikutnya di 1115. Ini volumenya juga bagus dan akumulasinya cukup oke ya, bagus. Di prospek ke depan, dan WSKT ini adalah leader kenaikan kali ini untuk sektor konstruksi. Untuk leader pergerakannya yaitu di WSKT paling kuat. Dan ini untuk rekan-rekan yang sudah hold atau sudah masuk. Nah, apalagi masuknya di masih ketika sideways di range ini di kisaran 850, 840 sampai 870, dan ini masih disarankan untuk tetap hold. Kita akan ride uptrend ini sampai habis. Harga terdekat di 1100. Dan untuk rekan-rekan yang belum masuk di WSKT, ini ada baiknya paling ideal menunggu pullback mendekati support 925 untuk mengejar target di 1115. Kalau kita kejar sekarang agak riskan karena ini antara break atau langsung di break atau perlu pullback dulu resisten 985 ini. Oke, berikutnya. Nah, WSKT pas ya. Dia sekarang pas di resisten 985 dan juga sudah break ya di MA50-nya. Nah, ini bisa jebol dua-duanya. Dia akan naik pas ya. MA 100 dan 200-nya ada di kisaran 1115. Ya, sekitar itu. Nah, ini WSKT juga sama, ini kita pernah rekomendasi tanggal 12. Range-nya 840, 870, kita akumulasi di situ. Dan akhirnya berhasil naik ya, di hari Rabu kemarin. Nah, chartnya masih seperti ini. Kita sudah mulai masuk ya di WSKT. Nah, terakhir kita akan melihat Akset Indonesia atau ACST. Nah, ACST ini juga pergerakannya cukup oke dan mulai uptrend. Nah, di sini dapat kita lihat pergerakannya. Dan ini kita akan lebih besarkan lagi biar lebih terlihat. Nah, ini setelah downtrend cukup panjang, akhirnya mulai melandai dan kemudian akhirnya mulai uptrend. Sejak pergerakan dia mulai uptrend ketika dia membentuk higher low di sini dan dia break naik ya, menguji sampai ke resist 290. Dan ini ada pullback sedikit dan ini adalah area support kuat dari ACST, yaitu kisaran support 224 sampai 23. Ini merupakan area support di ACST dan ini ketika dapat kita pergerakannya setelah menyentuh mendekati support ini, dia ada rebound, kemudian dapat kita lihat masih berkonsolidasi dan kita harapkan bisa naik lagi, menguji konfirmasinya naik lagi. Ada di resisten 254 dan kemudian lanjut ke 290. Dapat kita lihat volumenya meledak cukup besar, jadi kenaikannya cukup kuat ini ya. Kita harapkan ada kenaikan lanjutan ya berikutnya.
dan MACD-nya pun juga cukup bagus. Dan ini untuk rekan-rekan yang belum punya, ini masih bisa coba mengakumulasi dengan memasang cut loss bila close ke bawah 224. Nah, ini MA-nya langsung naik ya, menguji ke 200, kemudian dia pullback. Kita harapkan dia bisa tetap bertahan di atas moving average 50-nya. Dan semoga dia setelah ini dia bisa naik sehingga MA20-nya bisa golden cross MA50, sehingga nanti dia ACST akan confirm untuk uptrend, melanjutkan uptrendnya. Nah, sebelum mengakhiri video ini akan saya coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan rekomendasi saham dan juga berkonsultasi dan menanyakan hal apapun tentang saham. Dan ini adalah contoh rekomendasinya. Dan nanti terus diberikan update-nya setiap pergerakan dari saham yang sudah direkomendasikan. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.